Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ipai, Ketua Kelompok 2 Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok kami tentang penyusunan alat penilaian dan penyusunan alat penilaian proses. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Nur Abdillah, Amelia, M. Syahbudin, dan Hadiatul Husnia. Yang pertama yaitu penyusunan alat penilaian. Pengertian penilaian. Secara istilah, penilaian merupakan proses kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dengan baik atau tidak baik. Agar mengetahui informasi mengenai penilaian tersebut, digunakan pengukuran, baik itu menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Menurut James A.M.C. Loughlin dan Rena D. Lewis pada tahun 1994, penilaian merupakan proses sistematika dalam mengumpulkan data seorang anak yang fungsinya untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu sebagai bahan dalam menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, para guru bisa menyusun berbagai macam program pembelajaran yang bersifat realitas sesuai dengan kenyataan yang objektif. Jenis, bentuk, dan ragam penilaian. Yang pertama, bentuk penilaian oleh pendidik. Terdiri dari penilaian harian, penilaian tengah semester. Yang kedua yaitu bentuk penilaian oleh satuan pendidikan. Terdiri dari penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun. Yang selanjutnya yaitu ujian sekolah dan selanjutnya ragam penilaian. Ragam penilaian terdiri dari penilaian diri, penilaian kinerja, penilaian portofolio, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian tertulis. Selanjutnya yaitu penyusunan alat dan penilaian proses. Yang pertama, pengertian penyusunan alat dan penilaian proses. Penilaian proses merupakan penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Penilaian proses belajar mengajar menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, kegiatan siswa, pola interaksi guru siswa, dan keterlaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu karakteristik penyusunan alat dan penilaian proses. Yang pertama, pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Berikutnya, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Selanjutnya, tim kerja yang kompak dan transparan. Materi berikutnya, tahapan penyusunan alat dan penilaian proses. Yang pertama, menentukan tujuan mengadakan penilaian. Yang kedua, menentukan pembatasan terhadap bahan yang akan dinilai. Yang ketiga, merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bahan atau subpokok bahasan. Selanjutnya, membuat kisi-kisi yang menggambarkan pokok bahasan untuk penyusunan soal yang mencakup jenis
dan jenjang perilaku yang dinilai yang meliputi aspek 3H. Selanjutnya menyusun soal berdasarkan tik-tik aspek tingkah laku yang dicakup. Berikutnya menyusun kunci penilaian serta standar penilaian baik pada tes formatis, sumatif maupun pada tes sumatifnya yang berupa yaitu dalam bentuk angka, pernyataan, lulus tidak lulus, atau berupa komentar baik sekali dan lain sebagainya. Selanjutnya tahapan pelaksanaan penilaian. Berikutnya ada tahap pengolahan. Materi terakhir yaitu pengembangan penyusunan alat dan penilaian proses. 1. Penilaian hasil belajar masing-masing kelompok mata pelajaran. Yang kedua, ranah penilaian. Dan yang ketiga, teknik penilaian. Demikian itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, terutama di tempatnya yang agak bising karena rumah saya dekat sekali dengan jalan raya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.